Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fahri Wahyu Aulia dari kelas C absen 20 ingin mengerjakan tugas PAI dari Bu Leli, yaitu khotbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. A'udzu bika min syururi sahabatin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd, bayal hadirun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah wala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. A'udzan lil muttaqin alladzina yunfikuna fil sarri wad dharri wal ghadiminal ghadim wal afina inna minallah wa yuhibbul muhsinin. Ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, ya ma'asyiral jemaah yang dirahmati oleh Allah. Saya selaku khotib berwasiat pribadi di khotib sendiri dan para jemaah tentang pentingnya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah SWT dengan menjalankan apa segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, ya ma'asyiral jemaah yang dirahmati oleh Allah. Setiap orang pasti pernah marah, hanya saja masing-masing berbeda cara mengatasinya. Ada yang mampu untuk mengolah emosinya dengan baik dan tidak menimbulkan masalah pada lingkungan sekitarnya. Lalu ada pula yang melampiaskan emosinya secara pribadi sehingga menimbulkan kerugian yang banyak pada pihak diri sendiri maupun orang lain. Hal yang penting ini dipahami adalah bahwa tidak semua amarah atau emosi itu buruk. Ada kalanya amarah itu diperlukan pada kondisi tertentu, dan ada kalanya amarah itu diperlukan dan diredam atau dikendalikan. Jika amarah tidak boleh dihilangkan begitu saja, namun jangan pula dilampiaskan sekehendaknya. Sebab amarah itu sesungguhnya salah satu potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia guna mengatasi problem kehidupan tertentu yang dihadapi. Pada sisi inilah manusia diharapkan agar dapat memanfaatkan potensi itu sesuai pada tempatnya. Ajaran Islam memberi tuntunan bahwa amarah suatu saat diperlukan, misalnya ketika agama Islam dilecehkan, ajarannya dihina, penganutnya ditindas atau dibantai, kitab sucinya diinjak-injak atau dibakar. Itu juga seorang suami pantas marah jika istrinya bersungguh atau menegurnya jika lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Demikian pula orang tua yang mengetahui anaknya berbuat maksiat, ia diperbolehkan memarahi anak tersebut, karena jika ia bersifat aduh, maka ia tergolong orang yang dayus, yaitu orang-orang yang membiarkan keluarganya melakukan kemungkaran. Mereka lah golongan yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah pada siapapun kecuali jika peraturan-peraturan agamanya dilanggar oleh seseorang. Akan tetapi marahnya Rasul tidaklah berlebihan. Beliau tetap mengendalikan dirinya sehingga terlihat mukanya kemerah-merahan atau sedikit dipalingkan. Ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, ya ma'asyiral jemaah yang dirahmati oleh Allah. Sejatinya menahan amarah adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, yang dijadikan surga yang luas seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyara'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu atdahu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i was dharra'i wal ghadimina wal kadhimina wal afina minan nasi la yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Ada beberapa cara efektif untuk mengendalikan emosi berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Cara ini jauh lebih mendewasakan emosi seorang mukmin. Latihan berjiwa besar, menjauhkan diri dari provokasi atau godaan setan, dan mendatangkan ketenangan batin dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa tuntunan Islam dalam meredakan emosi, yaitu yang pertama, jika Anda marah sebaiknya diamlah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Yang kedua yaitu berwudu, karena air wudu yang menyejukkan akan membantu menurunkan tensi emosional seseorang. Emosi menurut Al-Ghazali bagaikan api yang tersembunyi di dalam hati seperti bara di dalam abu. Yang diterangkan dalam hadis sebagai berikut, yaitu marah itu dari api, maka jika salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Yang ketiga, berlindung kepada Allah, yaitu seorang mukmin jika marah dianjurkan berdoa, yaitu aku berlindung kepada Allah maka akan tenang amarah. Keempat, melakukan apa saja yang dapat mengurangi kadar emosi. Nabi SAW memberikan beberapa petunjuk ketika marah. Dalam keadaan berdiri, maka duduklah, dan jika belum reda, maka berbaringlah. Tuntunan tersebut pada intinya menawarkan solusi alternatif dalam meminimalisir emosi. Adapun mengenai aspek teknisnya, tidak hanya terbatas pada cara-cara tersebut. Cara-cara lain bisa dikembangkan, misalnya melalui media sosial, atau menuangkannya dalam buku catatan pribadi, dan cara-cara yang dibenarkan tentunya saja dengan tetap memindahkan nilai-nilai kesantunan berbahasa. Yang kelima, jauhi objek yang memancing kemarahan. Cara ini pernah ditunjukkan Nabi SAW ketika berhadapan dengan Wahsy, budak belian yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib yang sangat dicintainya. Setelah memaafkan Wahsy, Nabi menyuruh untuk segera pergi karena beliau tahu jika Wahsy terus berada di hadapannya, dikhawatirkan Nabi tidak kuasa menahan amarahnya, sehingga berbuat zalim kepada budak belian tersebut. Demikian pula jika ada kedua belah pihak bertengkar, sebaiknya salah satu tidak melayani dan segera menghindar sementara untuk meredam posisi di antara mereka. Yang keenam, menyadari bahwa segala yang mengucapkan itu telah tertulis takdir atas adaan ajalnya, karena setiap orang perlu belajar menerima kenyataan apa adanya. Suatu ketika Nabi SAW melihat seseorang ibu yang sedang memarahi anaknya karena telah memecahkan wadah dari keramik. Kemudian Nabi menasihati si ibu tersebut, janganlah kamu memarahi anakmu karena memecahkan wadah. Sungguhnya wadah itu memiliki ajalnya sebagaimana makhluk yang bernyawa. Wadah yang telah pecah tidak mungkin bisa rapat kembali dengan amarah. Mari kita renungkan, marah tetap pecah, tidak marah juga tetap pecah. Jadi lebih baik tidak usah marah, karena tidak merugi lahir dan batin. Mengendalikan emosi termasuk jenis kesabaran yang akan membawakan pahala besar di sisi Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, jika engkau bersabar, maka kebutuhan Allah berupa hal yang tidak diinginkan tetap berjalan dan engkau mendapatkan pahala. Sedangkan jika engkau berkeluh kesah, ketentuan Allah itu tetap terjadi dan engkau berdosa karenanya. Maka dengan menyadari sia-sianya marah dan untungnya bersabar, di samping bersedia menerima kenyataan serta menikmati segala ketentuan Tuhan baik dan buruknya, insya Allah seseorang akan bisa mengelola emosinya bertahap demi tahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqoulihi yahtadil muhtadun wa innal kunna ilaihil rahim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu lana fil Qur'anil azim min yawmil dinin wa samaa'in taqabbal minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah an la ilaha illal fardun sama'idal ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ma'budu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul muqad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad waribul ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya hadirun,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lazimus salata wa ala ghairil mursalin alaihi salatu wassalam. Faqad amarakum Allah bidzalika isnadan wa dari amma wajila li qadri nabiyya wa lam lima. فقد ولد قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جنة وأغفر ذنوب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ihsani wal munkar innawal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.